Saudara meragukan apakah perkawinan itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri perkawinan di Kana telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia sedia menolong orang yang kawin. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah percobaan hidup. Pelengkap Kidung Jemaat 98, Ya Roh Kudus Baharullah. Kita akan mendengarkan perintah mengasihi dalam pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kiranya bahasa kasih menjadi bahasa yang populer dalam keluarga kami. Seindah siang disinari terang.
Di tengah-tengah ibadah pemberkatan perkawinan anak kasih Junaldi dengan Linda, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan, bersama dengan kedua mempelai Junaldi dan Linda, bersama dengan kedua belah pihak keluarga pun semua rumpun keluarga, Engkau mengumpulkan kami di rumah-Mu yang kudus ini. Mengawali pemberkatan perkawinan kedua anak kasih kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, secara khusus bagi kedua anak kekasih kami, Junaldi dan mereka boleh diterangi oleh firman Tuhan. Ya Bapa, ampuni salah dan dosa kami dan berfirmanlah, karena kami telah bersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12 yang akan menjadi bahan perenungan kita di hari ini. Injil Matius pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apa sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya dengan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin, karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Amin. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang baru saja kita baca. Tuhan berkata yang berbahagia
ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, tetapi bukan hanya mendengar, yang juga mau melakukan di setiap kehidupannya. Saya coba baca dua nats dari pembacaan kita, ayat 5 dan 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lewat pembacaan kita ini diberi satu tema yang dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan manusia. Sidang pemberkatan perkawinan dan keluarga serta kedua mempelai yang dikasih Tuhan, kotemo dan kesan kuah ya kelakama ki taranan dapo baru marasia. Ada kesan perkawinan itu soal gampang, tapi perceraian juga terkesan gampang. Juga perkawinan dengan biaya besar dan dengan janji akan hidup sehati dan hidup semati tidak jarang berakhir dengan perceraian. Perceraian dan bercerai sudah menjadi pilihan yang gampang untuk menyelesaikan konflik keluarga. Keluarga Kristen tidak terkecuali. Mengapa demikian, Bapak Ibu, saudara-saudara? Apa kata firman Tuhan tentang perkawinan Kristen? Menurut Yesus yang mengutip kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 dan Kejadian pasal 2 ayat 24, perkawinan itu adalah suatu ikatan yang sangat kuat dibandingkan ikatan keluarga lainnya. Hal itu jelas dari kata seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Menjadi satu daging menggambarkan eratnya dan kuatnya hubungan suami istri, sehingga sulit dipisahkan. Kalau dipaksa berarti membawa kerusakan dan kerugian yang sangat fatal. Menjadi satu daging lebih dari sekedar hubungan emosional, hubungan seksual, sebab menyangkut seluruh eksistensi, emosi, perasaan, semangat, sukacita, perasaan bahagia, dan sakit lahir dan batin. Oh ya, motor male kalala mata, male selingkuh tipis-tipis. Inang lama pak dia tuh penan tuh balinda bisa sakit lahir
dan batin. Yesus mengakhiri penjelasannya tentang perkawinan itu dengan satu peringatan dan perintah. Yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dari pernyataan ini, Yesus menegaskan bahwa perkawinan dan hubungan suami istri bukan hasil karya manusia saja, melainkan ciptaan Allah. Ya, memang sejak dari awal sejarah umat manusia pertama, Adam dan Hawa, Allah lah yang mempersatukan mereka. Tuhan Allah tidak hanya memperkenankan, melainkan Dialah yang merencanakan dan meresmikannya. Tentu manusia mempunyai peran dan Allah dapat memakainya. Karena itu apa yang ditetapkan oleh Allah tidak boleh dirusak oleh manusia. Mestinya perkawinan itu dinikmati dan dipelihara terus menerus. Tidak berarti apa yang ditetapkan dan diciptakan oleh Allah akan bebas dari kesulitan, tantangan, dan cobaan. Sejak dari manusia pertama dan perkawinan yang pertama, manusia sudah harus bergumul menghadapi cobaan. Karena begitu kuatnya godaan itu sehingga manusia bisa jatuh. Dosa selalu ada alasan. Dan alasan itu nampak sangat masuk akal. Hal itu jugalah yang dikembangkan oleh para rabi Yahudi. Mereka berpendapat bahwa ada alasan seorang laki-laki istrinya, antara lain karena zina, karena sudah tidak cantik lagi, atau karena ingin kawin dengan perempuan yang lain yang dianggap lebih cantik dan lebih menarik. Menurut kesaksian Alkitab, tidak ada satupun alasan untuk bercerai. Kematian pun tidak. Ya, namun kematian sering menjadi alasan untuk kawin lagi. Tentu itu adalah hak seseorang, tetapi itu tidak berarti perkawinan sebelumnya sudah tidak berlaku atau sudah hilang sama sekali. Merasa tidak puas dengan jawaban dan penjelasan Yesus, orang-orang Farisi menunjuk peraturan Musa tentang perceraian. Dalam Ulangan pasal 24 ayat 1 dan 4. Menurut Yesus, hal itu dilakukan oleh Musa karena ketegaran hati manusia. Tetapi sebenarnya tidak boleh demikian. Dengan sangat terpaksa Musa memberi izin seorang laki-laki menceraikan istrinya dan memberikan surat cerai kepada perempuan yang diceraikan. Surat cerai merupakan perlindungan bagi perempuan agar jangan seorang laki-laki secara kasar
mengusir istrinya bila dia tidak suka lagi. Jangan suami memperlakukan istrinya semena-mena bila dia tidak suka lagi. Dan terlebih lagi bahwa surat cerai itu diberikan sekali lagi sebagai perlindungan bagi perempuan. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang perkawinan yang dikasihi Tuhan, memang tidak gampang mempertahankan prinsip satu daging dalam hubungan suami istri. Tentu tidak ada orang yang dengan sengaja dan mencari-cari perceraian. Sebab perceraian membawa kerugian dan akibat yang sangat fatal bagi pasangan suami istri, keluarga, dan terutama anak-anak. Biasa kira sesara bertuang bekna si Indona biasa di perhutanan. Lalu maafia minda tulami turui. Papa uraka, mama uraka. Anak-anak sulit memberi jawaban. Akhirnya dia berkata apa? Sama nenek aja. Bayangkan Bapak Ibu, jawaban anak kita ketika dia ditanya suami dan istri akan bercerai. Indah turu dako, papa uraka, mama uraka. Kenapa dia? Nenekku. Kita bayangkan dampak dari perceraian anak-anaklah yang merasa kerugian. Hal itu memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak. Perkawinan yang bahagia dan langgeng adalah idaman semua orang. Namun rumah tangga idaman itu tidak selamanya menjadi kenyataan. Sekalipun sulit, perlu pengorbanan. Tapi itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang suami dan seorang istri. Karena itu yang perlu kita pikirkan, bagaimana membangun sebuah perkawinan yang damai, bahagia, dan sejahtera. Selamanya mampu mengatasi badai topan yang besar sekalipun. Menurut Alkitab, dasar yang paling kuat adalah cinta kasih. Cinta kasih yang mana? Tentu cinta kasih yang dibangun di atas cinta kasih Allah, sebagaimana telah diwujudkan oleh Yesus. Kasih Allah adalah kasih yang memberi sebelum menerima, bahkan tidak menuntut imbalan. Ciri dan sifat kasih yang diilhamkan kasih Allah menurut Rasul Paulus. Dan ini jugalah yang harus diterapkan dalam kehidupan Yunaldi dan Yulinda. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak melakukan hal yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak pendendam,
tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, menutupi banyak sekali dosa, sabar segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih tidak menyimpan dendam. Kasih tidak menyimpan benci dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karena itulah kasih itu selalu menjadi tugas yang harus diperjuangkan. Tugas dan tanggung jawab suami dan istri untuk menghadirkan kasih yang menyegarkan. Bagaimana mempertahankan sumber kasih adalah Allah. Dapat mengenal kasih itu dari membaca Alkitab dan berdoa bersama-sama. Langkah pertama untuk menyelesaikan setiap kemelut dan konflik dalam keluarga adalah dengan berdoa, baik sendiri maupun bersama. Persoalan lain adalah betapa sulitnya kita bisa duduk bersama untuk membaca Alkitab dan berdoa bersama. Bahkan makan dan tidur bersama pun sudah jarang dan sulit. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan, harus segera dihentikan. Ini pun memerlukan komitmen dan janji yang harus diwujudkan. Kekuatan sendiri memang terbatas. Karena itu kita harus meminta pertolongan dari Tuhan melalui Roh Kudus. Dengan pimpinan Roh Kudus kita dapat membangun dan menikmati sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Bagi kedua anak kekasih Junaldi dan Julinda, perkawinan itu adalah kudus karena dikaruniakan oleh Allah. Karena itulah peliharalah kekudusan perkawinan yang sudah diberkati oleh Allah, disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga, disaksikan oleh semua jemaat Tuhan, pun disaksikan oleh kita semua yang hadir di rumah Tuhan. Selamat berbahagia kedua saudara kekasih Junaldi dan Julinda. Selamat memasuki dan menjalani rumah tangga yang baru. Peliharalah perkawinan yang kudus ini, dan yakinlah dan percaya Tuhan pasti akan memberkati rumah tangga saudara, memberkati kita semua, dan memberkati yang hadir bersama-sama. Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berusaha teduh sejenak, merefleksikan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, di tengah-tengah pemberkatan perkawinan kedua saudara kekasih kita Junaldi dengan Julinda, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena itu bagi kedua mempelai Junaldi dan Julinda,
karena dalam hatimu ini bahwa Tuhanlah yang telah mempertemukan kalian dalam ikatan perkawinan yang kudus dan suci ini. Karena itu tetaplah pelihara perkawinan yang suci yang Tuhan sudah berkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, saat ini kita akan bersama-sama menaikkan doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, saat ini kita akan melaksanakan pemberkatan perkawinan. Dengarkanlah amanat perkawinan. Dalam perkawinan, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam perkawinan kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu. Dalam Kristus hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya, dan bekerja sama dalam pengasihan, serta tolong menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai saya persilakan untuk berdiri. Saudara Junaldi Tapangan, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Saudari Yulinda Sarira, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu saudara Junaldi Tapangan dan Yulinda Sarira, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama.
Saya persilakan kedua mempelai berjabat tangan dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara Junaldi, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Yulinda yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untuk atau malam dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah engkau mengaku? Ya, saya Junaldi Tampangan mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan, keluarga dan jemaatnya bahwa saya menerima Yulinda yang tangannya saya pegang sebagai istriku, sebagai suami yang beriman. Saya berjanji akan menjaga dan mengasihimu. Saya berjanji akan setia dan tidak akan meninggalkanmu dalam keadaan sehat atau sakit, senang atau susah, untung atau malang, dan dalam keadaan apapun. Kiranya Tuhan menolong saya. Amin. Terima kasih. Saudara Yulinda Sarira, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudara Junaldi yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah engkau mengaku? Iya, saya Yulinda mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan. Ya, saya Yulinda mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan, keluarga dan jemaatnya bahwa saya menerima Junaldi yang tangannya saya pegang sebagai suamiku, sebagai istri yang beriman. Saya berjanji akan menjaga dan mengasihimu. Saya berjanji akan setia dan tidak akan meninggalkanmu dalam keadaan sehat atau sakit, senang atau susah, untung atau malang, dan dalam keadaan apapun. Kiranya Tuhan menolong saya. Amin. Terima kasih atas janji yang sudah diucapkan oleh saudara Junaldi dan juga saudara Yulinda. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya ulangi sekali lagi. Dalam ingatan kamu firman Tuhan ini yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, di tengah-tengah pemberkatan perkawinan, kita akan menumpangkan tangan buat kedua anak kekasih kita. Saya persilakan kedua saudara kekasih Aldi dan Linda
Untuk berlutut Aldi dan Linda, dan saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita menyanyi dari Mazmur 103 kiranya kali ya Allah. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Kedua para kekasih Aldi dan Linda akan memasangkan cincin perkawinan mereka. Sini Linda ya. Linda ya. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, cincin ini bulat, bundar, tidak ada ujungnya, dan juga terbuat dari emas yang murni, melambangkan cinta Allah yang abadi kepada manusia. Dan Aldi akan memasangkan cincin perkawinan kepada Linda. Kedua anak kekasih Aldi dan Linda sudah memasangkan cincin perkawinan mereka di jari manis, dan cincin ini sebagai tanda yang kelihatan bahwa mereka sudah resmi sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan yang kudus.
dan kedua anak kekasih Ali dan Linda akan memohon doa restu kepada kedua orang tua atas perkawinan. Kedua anak kekasih Aldi dan Linda telah mengungkapkan kasih dan bakti kepada orang tua, dan sebagai bukti atas pemberkatan perkawinan yang sudah dilakukan oleh pihak gereja akan menyerahkan surat perkawinan dan juga Alkitab buat kedua anak kekasih Aldi dan Sarira. Ya, baik Bapak Ibu dan sidang jemaat Tuhan yang sama-sama dikasihi dalam Yesus Kristus. Pada hari ini Kamis tanggal 11 Juli 2024 telah kita saksikan bersama dan di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya bahwa pada hari ini telah diadakan pemberkatan nikah antara anak kita Junaldi dan Linda. Dan pada saat ini kami akan serahkan Alkitab bersama dengan surat nikah, dan di mana Alkitab ini sebagai jaminan hidup baik suka maupun duka, tetap kalian berdua tetap membaca sebagai penuntun kehidupan untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Dan saya akan berikan kepada Bapak Pendeta untuk menyerahkan langsung. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih, kedua nenek Aldi dan Dina juga bersama keluarga akan menyerahkan persembahan khusus perkawinan mereka. Saya persilakan juga keluarga kalau ada yang terlibat, silakan.
Sidang pemberkatan perkawinan keluarga serta kedua mempelai yang berbahagia. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur atas pemberkatan perkawinan yang sudah kita laksanakan. Kita berdoa. Tuhan, pokok kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan mereka tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka ini. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sidang jemaat kekasih di dalam Tuhan, kita akan menyerahkan ungkapan syukur kita dan puji persembahan. Firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil pundi persembahan dijalankan, kita melakukan nyanyian nuansa etnik 105. Setelah itu disambung oleh pujian jemaat setempat.
sebagai anak Tuhan, berkati hidupku ini, semualah terimalah. Persembahan pujian jemaat sebentar. Bersanding dengan indah dua sejoli yang satu adanya, cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan putra insan. Sejarah kini mencatat janji yang telah diucapkan untuk setia dalam suka duka. Oh, kami mengucapkan selamat mendayung bahtera rumah tangga. Oh, Tuhan mengharapkan kasih setiamu abadi selamanya. Oh, kami mendoakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Oh, Tuhan mengharapkan terang hidupmu bersinar selamanya. Bersanding dengan indah dua sejoli yang satu adanya, jika kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah kini mencatat janji yang telah diucapkan untuk setia dalam suka duka.
atas pujiannya Tuhan di mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita bersama-sama sahabat kita berdoa. Di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu yang kudus, kami sudah bersama-sama melaksanakan ibadah pemberkatan perkawinan buat kedua kami, Junaldi dan Linda. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan, biarlah boleh menjadi kekuatan buat kedua anak saudara kekasih kami, Junaldi dan Linda, dalam menjalani rumah tangga yang baru yang Tuhan sudah berkati hari ini. Bapa yang ada di dalam sorga, di tengah-tengah ibadah perkataan perkawinan kedua saudara kekasih kami juga sudah boleh bersyukur bersama-sama dengan kedua anak kekasih, kedua belah pihak keluarga, pun semua rumpun keluarga lewat persembahan pemberkatan perkawinan dan juga persembahan sukacita. Biarlah keluarga yang sudah memberi tidak berkekurangan, begitu juga jemaat yang sudah memberi tidak berkekurangan, tapi Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kami. Bapa yang ada di dalam sorga, kami pun datang bersama-sama membawa dan mendoakan acara yang masih akan berlangsung, acara resepsi di Tongkonan Popong Papa Uru. Ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau tetap bersama-sama dengan kami, dan biarlah semua acara di Tongkonan Popong Papa Uru boleh berjalan dan terselesaikan dengan baik. Kami pun datang bersama-sama membawa dan mendoakan beberapa jemaat Tuhan yang saat ini sementara berada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa buat orang tua kekasih kami, nenek kuku, buat mama Nono, bahkan mungkin masih ada dari beberapa jemaat Tuhan yang juga sementara berobat jalan. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau datang menolong mereka, memberkati obat-obatan yang diberikan oleh dokter kepada mereka, makanan minuman yang dikonsumsi, dan biarlah lewat semua itu boleh mendatangkan kesembuhan bagi kedua saudara kekasih kami, nenek kuku dan juga mama Nino. Bapa yang ada di dalam surga, berkati anak-anak dan cucu kami, berkati Abe Tondok, berkati pemerintah kami, berkati kami semua ya Tuhan, yang sudah boleh hadir bersama-sama menyaksikan pemberkatan perkawinan kedua anak kekasih kami, Junaldi Tapangan dan juga Julinda Sarina. Ya Bapak, inilah permohonan kami, inilah ungkapan syukur kami. Ampunkan sekali lagi salah dan dosa kami, dan ke dalam tangan kami serahkan seluruh kehidupan, pekerjaan dan pelayanan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mengakhiri ibadah pemberkatan siang hari ini, kita akan mendengarkan petunjuk baru dalam Efesus pasal 5 ayat 2. Saya jemput jemaat Tuhan untuk mengakhiri.
dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari menginginkan firman Tuhan dari Kitab Jemaat 451 baris pertama dan yang kedua. Saudara-saudara sidang pemberkatan perkawinan, secara khusus anak kekasih Junaldi dan Julinda, pergilah dan taruhlah dalam ingatan saudara firman Tuhan hari ini yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai pujian terakhir kita mengangkat lagu Kidung Jemaat 318 bait pertama, berbahagia tiap berumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga di mana tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiada lengkap. Di mana-mana yang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Demikianlah ibadat siang hari ini. Majelis dan pengurus OG dan seluruh warga jemaat Batu Kamban mengucapkan selamat memasuki rumah tangga yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, sudah selesai pemirsa Iya, berkatan nikah antara mohon kepada semua keluarga untuk tenang Aldi dulu. dengan Linda Yang pertama berfoto Pak Pendeta yang dengan baru pengantin. selesai Kemudian dilaksanakan di semua rekan Gereja majelis, Toraja kemudian semua Jemaat keluarga. Batu Kamban.
di Kecamatan Sesian, Soloar, Toraja Utara pemirsa. Dan saat ini kita akan memasuki sesi foto bersama atau pengambilan gambar bersama keluarga di gedung gereja ini. Sebelum lanjut ke resepsi, kita adakan dulu. Saya sama. Iya. Majelis sekali Teman-teman majelis, setelah itu untuk keluarga pasti sonda-sonda. Dalam ya. aku sih mau ngalelin aku. Nabi yo. Satu di sebelah. Satu di sebelah. Satu ya. Kecil semuanya satu dua tiga lagi 1 2 3. Oke. Ya. Oke, silakan Pak keluarga. Pendeta tekan orang tua. Jadi kalau kita tes itu sama orang tua. Ya, ada. Mama Ani di sini. Oh, salah. Tetap di sini toh dah. Yo, sama si kamu yo. Ya. Sabar kita dulu. Aku bukan kira halo. Om, aku bukan kira. Fokus ke kamera foto, Om. 1 Ya. 2 3 lagi ya 1 2. Oke, silakan keluarga. Ya. Sabar orang tua tadi. Saudaranya dia. Satu dua lagi ya 1 2. Sabar. Oke, 1 senyumnya 1 2. Tanggal kita lalu. Semua saudara Aldi. Berapa kacamata, Pak? Ya. Iya, bisa di atas sebagian di belakang kalau tidak masuk. Berdiri saja di situ. Ya, oke. Ya. Lagi. Geser kita ke ah. Ada siapa? Sabar ya. 1 2 3 lagi ya 1 2. Boleh gak bebas sekali 1 2 3. Anjay. Betul. Oke, ganti. Memang kami.
Ayo, keluarga beserta gelondong biang. Mbak kok. Masuk kami kita tante, masuknya mundur. Ah. Sabar ya. Oke, let's sing semua ya. 1, 2, 3, sabar. Masih ya. 1, 2. Boleh gak bebas? 1, 2, 3. Oke, baik. Biru lagi. Mana sungguh kita biru. Ayo cepat. Mau ganti baju pengantin masalahnya. Ayo gabung berlangsung semua yang baju biru. Sekalian nih. Ayo waktu. Iya. Sudah nunggu orang. Iya. Nanti di pelaminan baru sepuasnya. Tamale mo kasi tamale mo. Momento. Saudaranya di Linda belum? Iya. Bisa kita di atas sebagian, sebagian. Sini kami. Oke. Messi ada pi. Ayo. Oke, let's sing semua ya. 1, 2, 3, 3 lagi ya. 1, 2, 3. Boleh gak bebas sekali? 1, 2, 3. Oke, baik. Ayo nanti kita sebagian lagi di pelaminan. Karena waktu. Orang tuanya ditang. Besti. Besti lagi keluar. Turun itu mainannya, Om. Besti-bestinya dulu. Boleh geser sedikit ke kiri. Semua ke kiri. Di kiri semua geser sedikit. Kiri semua. Sini ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sabar. Masih ya. 1, 2, 3. Boleh gak bebas semua? 1, 2. Oke. Panik biasanya.
Mbani Bayumi itu isinya mau. Mengalilak mang kami banua. Oke, Tinggal pejama merah banua dako. Tunggu orang tua dulu, baru saudara masuk. Lihat yang kamu tadi om. Pegang kita atas nih tante. Oh, teh baku kila lagi. Ya katina si bang pulak lagi nanti kila lagi. Tapi kita om, nakan nih. Satu, apa ini? Oh, sorry. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, lagi ya, satu, dua. Oke, saudaranya dari Linda. Ayo, bantu kita. Kasih di tengah nak. Orang tua di pinggir. Orang tua di pinggir sama. Oke. Oke, lihatin semua ya. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, sabar. Boleh sekali lagi, satu, dua, tiga, boleh gaya bebas. Satu, dua, nice. Oke. Saudara sendiri dulu, saudara. Tama ko ini. Muri ba reman lah lamay. Geser semua kita ke kanan sedikit. Agak rapat sedikit. Rapat. Lihat ke sini ya. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Boleh gak bebas sekali. Satu, dua, Linda boleh gak bebas lah. Siri om bukan mana? Ayo nanti di pelaminan lagi keluar gitu. Oke baik, pemirsa kita jeda dulu untuk kita lanjut di resepsi nanti pemirsa. Ini sudah menuju ke resepsi dan inilah dia para fotografer yang handal pemirsa. Oh iya, Ken. Kenalan sama siapa mereka untuk ke sana? Kalau pas mau masuk baru dipanggil di pintu gerbang. Oke. Ayo. Satu kali juga. Pinjak. Kita jeda dulu pemirsa, nanti kita lanjut di acara resepsi. Kita sudah di penghujung acara pernikahan ini dalam rangkaian pemberkatan nikah Aldi dengan Linda yang dilaksanakan di Gereja Toraja Jemaat Batu Kamban di Kecamatan Seluara ini. Kita lanjut nanti di rangkaian kegiatan resepsi di tongkonan Batu Kamban pemirsa di Lokouru di Papauru dia. Oh, Novita kita ke oh iya di Batu Kamban nanti akan dilanjutkan dengan resepsi. Baik, kita jeda dulu. Nanti kita lanjut di acara resepsi pemirsa sampai